Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Situbondo. Perkenalkan, saya Musafa SPD dari SMP Negeri 1 Besuki. Saya Herdin Sugianto SPD dari SD Negeri 2 Besuki. Dan saya Agus Murasib SPD dari SD Negeri 1 Jati Banteng dengan DRS Bambang Effendi MPD sebagai fasilitator BBGP kelas 09345 dan Ibu Siti Andayani MPD sebagai pengajar praktek kelas 09345A. Pada hari ini kami akan mempraktikkan kucing secara bergantian sebagai observer, coach, dan kunci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik-baik saja, Pak. Hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait nanti akan melaksanakan proses kucing. Jadi saya sebagai observer, saya ingin mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama yaitu sebelum saya mengamati proses kucing, itu ada rubrik penilaian, Pak. Adapun rubriknya itu nanti saya akan melihat dan mengamati apakah proses kucingnya nanti sesuai dengan alur cerita. Yang kedua, bagaimana nanti sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap kucing. Dan juga yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana kucing merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti itu, apakah prinsip kucing itu sudah berjalan. Jadi untuk prinsip kucingnya itu seperti yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah sebagai proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan kucing, saya masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Silakan, Pak, pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat Bapak melaksanakan proses kucing? Yang ingin saya kembangkan nanti dalam kegiatan kucing yang akan saya laksanakan, yang pertama adalah kehadiran penuh atau passion. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya nanti sampaikan kepada kucing. Itu saja. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Kalau boleh tahu 3 kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin lebih spesifik dikembangkan, Bapak? Yang akan spesifik saya kembangkan, yang pertama adalah bagaimana menyusun pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua adalah bagaimana saya itu bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Kiki nanti. Oke, baik. Jadi untuk lebih spesifiknya ingin 2 kompetensi saja ya, Bapak ya. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan indikator. Jadi nanti pada saat kucing, indikator seperti apa yang diharapkan oleh Bapak? Indikator yang saya harapkan adalah saya bisa mengeksplor ide-ide dan mengeksplor gagasan-gagasan dari kucing saya nanti. Oke, baik. Nanti saya akan mengamati proses kucing Bapak. Tapi nanti setelah proses kucing selesai, kita akan berbincang-bincang kembali. Kita akan membahas kembali seperti apa jalannya kucing yang sudah Bapak laksanakan nanti setelah pasca observasi. Baik, Pak, siap. Kita akan berbincang lagi nanti setelah kegiatan ini selesai. Oke, jadi kalau begitu langsung melakukan kucingnya dengan kunci ya Bapak ya? Siap. Oke, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herdin,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini? Saya hari ini ada waktu, Bagus. Kira-kira ada apa, Bagus? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Sepertinya Pak Agus sedang ada masalah ini, Bagus. Mohon maaf sebelumnya Pak Erdin, saya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa, Bagus. Baik, silakan, Bagus. Begini Pak, saya ingin bercerita tentang masalah yang sedang saya alami saat ini. Apakah kira-kira Bapak bisa membantu? Saya akan berusaha membantu sebisa saya, Pak Agus, terkait masalah yang sedang Pak Agus hadapi. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan pemecahan masalah dari hal yang saya alami sekarang Pak Erdin. Baik, Bagus, kalau boleh saya tahu ini, Bagus, permasalahan apa yang sedang Pak Agus hadapi, Bagus? Begini Pak Erdin, beberapa hari yang lalu pengawas sekolah melakukan observasi pada kelas saya, dan saat observasi saya mendapatkan teguran dari Bapak pengawas Pak Erdin. Bagaimana bisa itu, Bagus? Apa yang membuat Pak Agus mendapatkan teguran dari pengawas, Bagus? Tapi menurut saya itu tidak begitu serius Pak Erdin ya. Tidak serius, maksudnya bagaimana tidak serius, Bagus? Begini Pak Erdin ya, pengawas sekolah mengkritik saya tentang penggunaan sumber belajar. Pada waktu di kelas saya tidak menggunakan sumber belajar dari buku teks utama Pak Erdin. Maksudnya ini sumber belajar yang bagaimana, Bagus? Apakah dengan sumber belajar yang Pak Agus gunakan, atau menurut pengamatan pengawas tadi Pak Agus tidak bisa mengelola kelas dengan baik sehingga Pak Agus mendapatkan teguran dari pengawas? Gimana ini, Pak Agus? Bisa diceritakan, Bagus? Begini Pak Erdin, pengawas itu keberatan karena saya menggunakan sumber belajar yang lain, tidak menggunakan sumber belajar buku teks utama yang sudah disediakan oleh sekolah, begitu Pak Erdin. Gitu ya, Bagus ya. Bagaimana respon yang Pak Agus dapatkan ketika mendapatkan teguran dari pengawas, Pak? Saya sejujurnya menyampaikan pada pengawas Pak Erdin ya, bahwa selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber belajar, bisa dari buku perpustakaan sebagai referensi saya, kemudian saya juga menggunakan video pembelajaran. Yang penting materi itu sesuai dengan referensi yang saya gunakan Pak Erdin. Tetapi ketika saya menyampaikan seperti itu, pengawas merasa tersinggung Pak Erdin. Oh, jadi seperti itu masalahnya, Bagus ya. Jadi yang sudah pernah Pak Agus lakukan di kelas itu sebenarnya yang seperti apa, Bagus? Bagaimana Pak Agus sudah mengajar di kelas itu, Bagus? Begini Pak Erdin, saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar. Baik itu sumber belajar dari buku perpustakaan, dari lingkungan sekitar, dan dari video pembelajaran, yang mana yang penting kan sesuai dengan materi kurikulum yang yang ada di sekolah, begitu Pak Erdin. Mengapa Pak Agus tidak menggunakan buku teks di dalam kegiatan mengajar belajar di kelas, Pak? Karena saya punya pikiran begini Pak Erdin, dengan menggunakan sumber belajar seperti video dan alam sekitar itu, anak-anak lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu Pak Erdin. Sebenarnya maksud dan tujuan Pak Agus itu sudah bagus sebenarnya. Sekarang saya ingin tahu, Agus, bagaimana saat Pak Agus itu mengajar dengan sumber belajar tersebut, Pak Agus. Apa
Karena yang kita ketahui kan seperti ini Pak Agus, siswa-siswi kita itu kan memiliki karakter yang bermacam-macam Pak Agus. Seperti itu Pak Agus. Jadi mereka itu memang memiliki keinginan untuk belajar sesuai dengan apa yang menjadi kesenangan dari mereka Pak Agus. Seperti itu Pak Agus. Betul juga Pak Erdin ya. Kenapa kok saya tidak berpikir ke sana, Pak ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang kurang maksimal dalam belajar di kelas, Pak Erdin. Begini Pak Agus, saya ingin tahu setelah Pak Agus ini bercerita, bagaimana perasaan yang Pak Agus rasakan, Pak? Saya ingin hal-hal yang bisa membuat permasalahan ini atau kendala-kendala saya yang selama ini dalam kegiatan pembelajaran itu bisa terpecahkan, Pak Erdin. Iya bagus. Jadi perasaan yang Pak Agus rasakan bagus gimana Pak Agus? Jujur Pak Erdin ya, beberapa hari belakang ini merasa kurang nyaman saya, Pak Erdin ya. Kayak saya tuh resah ya, pekerjaan terbengkalai karena adanya permasalahan ini, Pak Erdin. Jadi menurut Pak Agus apa yang membuat Pak Agus ini menjadi tidak nyaman Pak Agus? Yang membuat Pak Agus menjadi resah itu apa Pak Agus? Sebenarnya yang membuat saya itu resah karena pengawas sekolah sudah menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah, Pak Erdin. Sehingga saya takut di kemudian hari permasalahan ini berkepanjangan, Pak Erdin. Seperti itu, Pak Erdin. Jadi gini Pak Agus ya, kalau bisa saya simpulkan bahwasanya Pak Agus ini merasa tidak nyaman setelah adanya observasi dari pengawas sekolah Pak Agus ya, di mana saat kegiatan observasi tadi berlangsung Pak Agus mendapatkan teguran karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas sekolah mengingatkan hal tersebut, Pak Agus memberikan argumentasi dari Pak Agus, sehingga hal tersebut membuat pengawas sekolah merasa tersinggung, lalu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, begitu Pak Agus. Betul Pak Erdin. Betul. Tetapi kira-kira apa ini saya akan dipanggil oleh kepala sekolah terkait ini, Pak ya? Menurut saya Pak Agus, terkait masalah Pak Agus ini, Pak Agus harus bisa berefleksi dan mempersiapkan diri Pak Agus. Jika nantinya mendapatkan teguran dari kepala sekolah, Pak Agus harus siap menjelaskan secara rinci Pak Agus apa yang menjadi hal-hal positif yang kemudian bisa menjadi pemicu dari Pak Agus untuk semakin semangat di dalam kegiatan mengajar Pak Agus. Mudah-mudahan seperti itu, Pak Erdin. Baik Pak Agus, dari Pak Agus yang sudah sampaikan tadi, apa yang akan Pak Agus lakukan di depannya Pak Agus? Begini Pak Erdin, saya berniat akan menemui kepala sekolah terkait dengan hal ini. Mungkin beliau bisa memberikan saran atau masukan atau solusi untuk saya, Pak Erdin. Baik Pak Agus, bagaimana dengan proses mengajar Pak Agus selanjutnya di dalam kelas Pak Agus? Saya akan setelah ini Pak Erdin ya, saya akan menggunakan buku teks utama sebagai sumber belajar juga, di samping saya menggunakan sumber-sumber belajar lain untuk memenuhi kebutuhan siswa, yang mana nantinya menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Agar bisa begitu Pak Edi. Bagus. Saya rasa langkah-langkah yang sudah Pak Agus lakukan tadi sudah sangat bagus Pak Agus, dan saya sangat setuju dengan ide-ide yang sudah Pak Agus sampaikan tadi Pak Agus. Ya, syukurlah Pak Erdin ya, saya sekarang merasa lega
karena jujur saya takut mengambil langkah dalam masalah ini, apalagi jika berurusan dengan atasan Pak Erdin ya. Saya sangat khawatir sekali Pak Erdin. Syukur, alhamdulillah bagus jika Pak Agus sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Pak Agus rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Agus lakukan terkait rencana yang sudah Pak Agus susun tadi? Dalam kegiatan belajar mengajar, saya mengacu pada kurikulum yang ada di sekolah, kemudian memenuhi aturan-aturan yang ada, termasuk saran-saran dari pengawas tentang penggunaan buku teks utama sebagai sumber belajar Pak Erdin. Baik Pak Agus. Selanjutnya Pak Agus, dukungan apa yang Pak Agus butuhkan Pak Agus untuk melakukan komitmen tadi Pak Agus? Mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman guru, rekan sejawat ya, untuk saling mengingatkan apabila untuk selanjutnya ada hal-hal yang kurang benar, dapat saling mengingatkan, saling memberikan teguran atau saling merefleksi Pak Erdin. Baik Pak Agus, ide yang sudah sangat bagus sekali Pak Agus. Semoga masalah yang Pak Agus hadapi dapat Pak Agus selesaikan dengan baik. Pak Agus bisa dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang Pak Agus. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Erdin atas waktunya, sudah bisa mendengarkan keluh resah saya. Saya sudah merasa lega dan semoga saya bisa menjadi guru-guru yang dapat menjadi tauladan bagi siswa yang ada di sekolah saya Pak Erdin. Baik bagus, sama-sama bagus. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Pak Agus sudah mau berbagi keresahan kepada saya Pak Agus. Kalau begitu mohon maaf Pak Erdin, saya izin untuk menyelesaikan diskusi ini Pak Erdin ya, karena masih banyak kepentingan. Yang jelas Pak Erdin juga banyak kepentingan ya. Terima kasih Pak Erdin ya atas semuanya. Sama-sama Pak Agus, terima kasih kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik Pak. Oke, alhamdulillah. Tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching. Alhamdulillah, saya tadi sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching bersama rekan saya Pak Agus. Gimana Pak? Lancar ya? Alhamdulillah lancar Pak. Oke, baik. Jadi karena sudah selesai melaksanakan coaching, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Ya, yang pertama, pembicaraan pasca observasi. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, menilai performa terkait dengan kompetensi coaching setelah melaksanakan proses coaching dengan Puji. Seperti apa Pak? Kegiatan yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah bisa melaksanakan kegiatan mengikuti alur dari Tirta, dan saya sudah bisa menentukan tujuan, menanyakan tujuan yang mana. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Selanjutnya yang ketiga adalah bisa merencanakan, membuat rencana aksi sampai pada tahap tanggung jawab. Oke, baik, itu menurut Bapak. Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta ya? Ya, menurut saya coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah mengikuti alur Tirta. Oke, baik. Sekarang bolehkah saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Bapak lakukan? Baik Pak, silakan. Oke, terima kasih. Jadi dari hasil pengamatan saya, proses coaching sudah berjalan dengan lancar antara coach dengan Puji. Kemudian juga di sana alur Tirta sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian juga berusaha menggali Puji dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Dan juga saya lihat Puji merespon seperti tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Dan juga saya lihat di sini prinsip coachingnya sudah ada. Ya, kalau gitu alhamdulillah Pak. Kalau menurut pengamatan Bapak tadi, kegiatan Puji yang saya lakukan berarti sudah ada sedikit peningkatan dari kegiatan
kucing yang dilakukan pada saat kegiatan WFH tempoh hari, Pak. Oke, menurut pengamatan saya itu sudah berjalan cukup bagus dengan lancar sesuai dengan alur tirta dan juga berjalan sesuai dengan prinsip kucing, Bapak. Ya, terima kasih Pak atas pengamatan yang sudah Bapak lakukan. Kalau memang sudah sesuai dengan alur tirta, saya masih merasa ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tambahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kucing di waktu-waktu selanjutnya bersama rekan-rekan saya, Pak. Oke. Sekarang setelah mendengar hasil dari pengamatan saya, bagaimana menurut Bapak kira-kira? Menurut saya sangat senang sekali karena sudah bisa menerapkan kegiatan kucing ini sesuai dengan alur kita. Tetapi saya butuh latihan-latihan yang lebih untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang mungkin masih terjadi dari kegiatan yang sudah saya lakukan tadi. Oke, baik. Sekarang setelah selesai proses kucingnya, kemudian adakah rencana tindak lanjut, Bapak? Untuk rencana tindak lanjut, saya akan giat melakukan latihan-latihan kucing di kegiatan-kegiatan atau membantu rekan-rekan kerja saya di instansi saya untuk bisa menemukan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Oke, luar biasa sekali. Rencana tindak lanjutnya akan terus berlatih supaya nanti istilahnya sudah lihai, expert Ya, dalam mengcoach rekan-rekan sejawat ya Pak ya. siap. Oke, kita sudah berada di sesi akhir Bapak. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada, sudah itu saja yang perlu saya sampaikan, Pak. Saya sangat berterima kasih sekali Bapak sudah berkenan untuk mengobservasi kegiatan kucing yang sudah saya lakukan serta memberikan masukan-masukan bagi saya. Oke, terima kasih. Kita akhiri percakapan pasca observasi hari ini. Semoga tetap semangat dan terus belajar dan berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.